Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lewat online. Masya Allah, sebuah kenikmatan dari Allah SWT, silaturahim yang tidak berjarak, ya, luar biasa. Kita bisa bertemu lewat online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mengandung keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salam salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sahabatku sekalian, terutama ya keluarga besar ya Ma'had Izzuddin yang di dalamnya ada sekolah Islam terpadu, ada Ma'had Dirosah dan ada Masjid Yasin Toha. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, Allah masih memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita, dan tentunya Allah masih memberikan kehidupan kepada kita untuk kita sama-sama menebar manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di bulan November ini merupakan hari yang bersejarah bagi keluarga besar Ma'had Izzuddin. Pada tahun 2020 ini, di bulan November, sudah genaplah Ma'had Izzuddin berusia 21 tahun. Masya Allah, usia yang mungkin sudah memasuki dunia dewasa. Ya, 21 tahun berkiprah Ma'had Izzuddin di tengah masyarakat di Sumatera Selatan. Hadirin yang muliakan oleh Allah SWT, teringat kami bagaimana dahulu 21 tahun yang lalu Ma'had Izzuddin ini lahir di Gawangi, artinya diusung oleh para ulama. Ya, saya teringat pada waktu itu bagaimana para ustadz kita terlibat, mulai dari Ustadz Abdul Malik Musir, ya, kemudian Ustadz Tolab Wafa, kemudian Ustadz dari kota Palembang juga Ustadz almarhum ya Ustadz Mansur, Sulaiman Mansur, ada Ustadz Nofrizal Nawawi ya, dan beberapa ulama lainnya, dan banyak juga dai-dai muda yang ikut terlibat. Ada Ustadz Hidayatullah, ada Ustadz Imam Mansur, dan banyak teman-teman lainnya, terutama yang alumni dari Timur Tengah, baik itu dari Al-Azhar, dari Madinah maupun dari Yaman. Ini sebuah kebahagiaan bahwa hadirnya Ma'had Izzuddin ini merupakan impian daripada ulama kita pada waktu itu. Mereka sangat menginginkan di kota Palembang ini ada sebuah markas dakwah, di mana di sana kaum muslimin yang ada di kota Palembang terutama dan Sumatera Selatan bisa belajar Islam dari orang-orang yang langsung ya mendapatkan ilmu dari Al-Azhar, dari Universitas Islam Madinah, dari Yaman, sehingga mereka bisa mendapatkan pola pembelajaran Islam langsung dari sumber-sumbernya. Makanya Masya Allah, 21 tahun yang lalu, tahun 99 bulan November, kita memulai Ma'had Izzuddin ini digawangi oleh almarhum Ustadz Yusuf Sokendi, seorang lulusan dari Timur Tengah yang sudah berkiprah dakwah di kota Jakarta, terutama di Indonesia. Beliau mendirikan Ma'had Al-Hikmah di Jakarta, tempat kami dahulu ya kuliah di sana sampai selesai. Dan alhamdulillah kemudian kita melanjutkan Ma'had ini, kita dirikan kota Palembang. Allahu Akbar ya, sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Berilah Ma'had yang merupakan tempat di mana kaum muslimin bisa menghidupkan kembali ya semangat mereka, janji mereka kepada Allah. Karena Ma'had itu artinya tempat di mana seseorang ya kemudian menyegarkan kembali janjinya kepada Allah SWT. Itu Ma'had itu artinya begitu. Ya, orang bisa kembali setiap minggu datang ke Ma'had Izzuddin pada waktu itu, mereka belajar kembali, menyegarkan kembali
nilai-nilai Islam yang ada pada dirinya, bertemu dengan para dai, ya, bertemu dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, untuk sama-sama mereka semua belajar Islam dan menyegarkan kembali keislaman mereka. Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT. Seiring dengan waktu kemudian, Ma'had ini berkembang, ya, sampai kami ingat pada waktu itu, ya, kelas-kelas kita tidak sanggup lagi menampung orang-orang kuliah di Ma'had. 14 kelas terkumpul belajar, ya. Mereka datang mulai dari pagi kuliah sampai malam hari, berdatangan bahkan mulai dari kota Palembang, ya, sampai ke daerah-daerah seputar Palembang. Mereka datang hanya ingin belajar. Mulai dari tamatan SMA, bahkan lulusan S3 pun mereka sangat ingin belajar Islam. Karena mereka mengatakan, kami sudah belajar pelajaran-pelajaran umum sampai ke Perancis, sampai ke Jerman, ya, sampai ke Jepang. Namun Ustadz, katanya, kami juga ingin belajar Islam. Karena agama yang kita anut ini adalah agama yang ditegakkan dengan ilmu, ditegakkan dengan pemahaman. Bayangkan kalau kita sudah menjadi seorang muslim, lalu kita kemudian tidak memperbaharui atau belajar lebih banyak tentang Islam, bagaimana kita akan bisa menyempurnakan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, seiring dengan waktu kemudian, tidak cukup dengan kita mendirikan Ma'had Dirosah, tempat orang belajar Islam. Tahun 2002 kemudian kita memulai dengan sekolah Islam terpadu. Karena biar bagaimanapun, generasi kaum muslimin yang lahir dari rahim-rahim kaum muslimin ini selama ini sangat membutuhkan lembaga pendidikan, membutuhkan sekolah-sekolah yang bisa membimbing anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam. Dengan sekolah di mana sekolah itu mereka merasakan bagaimana nilai-nilai Islam bisa hidup. Mereka akan bertemu dengan guru-guru yang soleh dan soleha, guru-guru yang mengamalkan nilai-nilai Islam dalam keseharian. Ya, anak-anak membutuhkan bagaimana simulasi Islam itu bisa hadir dalam keseharian mereka. Begitu mereka datang ke sekolah, mereka disambut oleh guru-guru dengan senyumnya, ya, saling mendoakan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak-anak digiring masuk kelas, kemudian diajak berwudu, lalu kemudian mereka dibimbing oleh guru-guru sholat duha, mendoakan keluarganya, mendoakan mama dan papanya, ayah dan ibunya, abi dan uminya, agar Allah SWT memberikan keberkahan kepada orang tuanya dan memberikan, ya, keselamatan kepada orang tuanya, memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga Allah SWT senantiasa mencintai mereka. Setelah mereka sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan mereka zikir bersama-sama. Ya, di pagi hari mereka diajarkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa bika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah bagian dari Sayyidul Istighfar yang kita biasakan kepada anak-anak, ya, bersama guru-gurunya, ya, menyambut pagi mereka untuk menuntut ilmu. Setelah itu kemudian mereka duduk berkelompok dengan guru-guru Al-Qur'annya. Mereka belajar Al-Qur'an Al-Karim, dibimbing. Ada yang mulai baru belajar baca, ada yang kemudian belajar bagaimana membaca lebih banyak agar lebih lancar, lebih baik. Ada yang sudah siap, kemudian mereka mulai menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yang dilakukan oleh anak-anak. Menjelang zuhur, kemudian mereka sholat zuhur berjamaah, mereka makan siang bersama, lalu kemudian mereka belajar kembali sampai mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dengan sebelum itu mereka zikir di petang hari. Masya Allah, setiap hari, ya, anak-anak kita didik dengan nilai-nilai Al-Quran Al-Karim. Dan itulah yang diinginkan oleh kaum muslimin. Karena apa yang mereka harapkan dari pekerjaan yang mereka lakukan dari pagi sampai sore, seorang ayah, seorang ibu barangkali tidak lain adalah berharap anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang akan bisa mendoakan mereka, anak-anak yang menyejukkan hati mereka lewat anak-anak yang punya akhlak. Dan pembentukan akhlak yang bisa lebih ringkas, lebih baik adalah mereka langsung melihat teladan daripada guru-gurunya, teladan dari orang-orang yang dia cintai, ya, teladan dari orang-orang yang senantiasa mendoakan anak-anak ini. Siapa itu? Guru-gurunya.
Masya Allah. Maka hadirlah sekolah Islam terpadu Izzuddin. Dari sekolah Islam terpadu Izzuddin ternyata menarik minat, baik itu pemerintah daerah, ya mereka sangat menginginkan di kota Palembang, sangat menginginkan di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan ini tegak juga sekolah-sekolah seperti Izzuddin. Lalu kami kemudian dengan tim membantu berilah sekolah yang ada di Kayu Agung, bersama Bupati pada waktu Pak Ishak Meki. Lalu kemudian setelah Kayu Agung kita membantu juga beri sekolah Islam terpadu di Sekayu, Musi Banyuasin pada itu zaman Pak Alek Nurdin. Akhirnya berilah sekolah-sekolah Islam terpadu. Lalu kemudian di Batu Raja, di Islamic Centernya yang megah tersebut, mereka sangat berharap ada TK di situ, maka kita bantu juga beri TK Islam terpadu, di Islamic Center di Batu Raja. Lalu kemudian kita membantu juga teman-teman kita yang bersemangat ingin juga sama-sama memikul menjadi bagian orang-orang yang menjadi mendidik generasi kaum muslimin ini. Ada kemudian ada di Lahat, ada TK Latansa, ada kemudian di Bangka berdiri juga sekolah di sana, ada juga kemudian di Prabu Muli, Islal Ummah, ada kemudian di Pondok Pesantren Rotul Ulum berdiri SMP IT, SMA IT-nya, ada berdiri kemudian Al Furqon, ada berdiri sekolah-sekolah Islam terpadu yang sekarang menjamur luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mengenang 21 tahun berdirinya Mahat Izzuddin sebagai pelopor sekolah Islam terpadu di Sumatera Selatan. Tiada lain kita berharap kita bisa berlomba-lomba untuk beramal kebaikan. Karena hidup kita hanya sebentar. Kita berharap kita bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Karena tugas Rasul itu ada 3 dalam Al-Quran Al-Karim. Walladzi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, ini jelas sekali dalam Al-Quran. Tugas seorang Rasul itu yang pertama adalah yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang kedua membersihkan jiwa manusia yang menghalangi mereka menjadi manusia-manusia yang unggul, khairu ummah menurut Al-Quran Al-Karim. Dan yang ketiga, tugas seorang Rasul adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan memberikan teladan bagaimana mengamalkan, menjadi generasi-generasi Quran. Mereka hidup, mereka mengamalkan Al-Quran. Inilah yang kemudian Allah memberikan kemuliaan kepada bangsa Arab pada waktu zaman Rasulullah dahulu. Dahulu mereka berperang satu dengan yang lainnya. Mereka melakukan kejahilan bukan karena mereka bodoh, tapi mereka tidak dibimbing oleh wahyu Allah SWT. Namun dalam sejarah kita lihat, tak kala Rasulullah SAW mentarbiyah mereka dengan nilai-nilai Allah lewat Al-Quran Al-Karim, Rasulullah sabar 13 tahun meletakkan nilai-nilai akidah. Kemudian 10 tahun selanjutnya Rasulullah SAW bimbing mereka di Madinah. Masya Allah. Kemudian Allah berikan dunia ini kepada mereka. Bahkan negara yang superpower pada waktu itu Persia dan Romawi, mereka bisa tundukkan dan mereka melihat bahwa bangsa yang tadinya sangat rendah, yaitu bangsa Arab pada waktu itu, kemudian menjadi bangsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan kita lihat Islam menyebar hampir sepertiga muka bumi, dan sekarang umat Islam sudah 2 miliar di muka bumi ini. Bukan jumlah yang biasa, bukan jumlah yang sedikit. Ini merupakan mukjizat dari Allah, bahwa Allah lah yang punya rencana kepada agamanya, dan kita sudah hidup di akhir zaman. Ingat, kita akan bersiap-siap menunggu khulafah minan nabiin, dari dijalankan sesuai dengan Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada hari ini 21 tahun sudah berdiri Mahat Izzuddin, sudah berkiprah. Jumlah murid kita pada saat ini sudah 1.300-an orang lebih. Yang tinggal di asrama khusus menghafal Quran ada sekitar 200-an orang hampir. Lalu guru-guru yang terlibat dalam proses KBM pada saat ini sudah berjumlah 200 orang lebih. Masya Allah. Kita semua yang berada di Izzuddin sangat sepakat. Hadirnya kita kalau cuma sekedar mengikuti pola yang sudah ada, sekolah-sekolah yang ada, buat apa kita buat sekolah? Karena buat sekolah itu sesuatu yang berat. Maka kemudian kita ingin mengambil nilai plusnya. Apa itu?
ya kita ingin sekolah ini benar-benar meneruskan dan menghidupkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Al-Quran Al-Karim. Sehingga kita bersepakat di sekolah Islam terpadu Izzuddin ini mempunyai moto. Kita ingin sekolah kita menjadi sekolah para hufaz, sekolah penjaga Al-Quran Al-Karim. Dan kita punya tekad, kita ingin menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Karena kata Rasulullah, ahlul Quran. Keluarganya Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Dan yang ketiga, kita ingin menjadi barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia ini maupun nanti di yaumil qiyamah. Maka kita ingin efektif, kegiatan kita benar-benar mengarah ke sana. Karena yang kita lakukan di muka bumi ini, 3 ini kalau kita jalankan, insya Allah sukses kita dunia dan akhirat. Karena orang-orang terdahulu kita sudah memberikan contoh teladan. Kita tinggal mengikuti pola yang sudah mereka buat. Jangan melayang sana, melayang ke sini, memikirkan sana, memikirkan sini. Akhirnya pun dunia tidak kita dapat, apalagi akhirat. Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, hari ini 21 tahun ini cukup panjang bagi kita. Dan kita sudah sampai kepada kesimpulan yang kuat bahwa apa yang terbaik sebenarnya kita bekalkan kepada generasi-generasi kaum muslimin. Pertama ayah bunda nih, yang punya anak sekarang. Apa yang terbaik sebenarnya yang kita bekalkan kepada mereka? Tiada lain adalah mulai kita membiasakan anak-anak kita, mengajarkan mereka Al-Quran Al-Karim sehingga mereka terbiasa membacanya. Mencintai Al-Quran Al-Karim, beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, mereka berupaya memahami maknanya, tadabbur Al-Quran Al-Karim. Ini adalah contoh teladan generasi-generasi yang terdahulu. Orang-orang menjadi manusia khairul ummah, orang-orang yang terbaik adalah mereka yang berinteraksi luar biasa dengan Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, nanti akan muncul generasi-generasi yang mereka berakhlak Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah di sekolah kita anak-anak termotivasi menghafal Al-Quran. Ada yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Sekarang di SD kita anak-anak 5-10 juz tamat SD. Di SMP ada yang sudah 30 juz, mulai dari 2 juz, 1 juz barangkali. Biarkan saja. Karena hafal Quran itu merupakan anugerah dari Allah. Ketika mereka diberikan karunia oleh Allah 1 juz, harus disyukuri. Karena 1 juz pun kalau dia bisa jadi imam nanti di bulan Ramadan sudah cukup. Kepanjangan barangkali karena sholat tarawih itu 8 rakaat aja. Jadi sekitar 8 halaman saja dia baca sudah kepanjangan barangkali. Jadi tak kalah orang hidup bersama Al-Quran, karena Al-Quran ini Al-Karim, Al-Quran yang mulia, maka anak-anak kita akan menjadi orang yang mulia di tengah masyarakat. Coba bayangkan kalau anak-anak kita nanti pergi merantau kemana, dia hafal Quran 1 juz saja, jadi imam di rumahnya, jadi imam di masyarakatnya. Gimana gak masyarakat kemudian cium tangan kepada anak-anak kita? Beruntung sekali orang tua yang punya anak seperti ini, kata orang satu kampung. Karena di kampung belum tentu orang bisa hafal Al-Quran 1 juz. Masya Allah, dengan Al-Quran mereka dimuliakan. Kehadirannya, kalau orang sudah berdiri untuk sholat, mana Pak ini, mana adik ini yang sudah hafal 1 juz, suruh dia jadi imam. Masya Allah. Itulah Al-Quran. Karena Al-Quran dicintai oleh kaum muslimin, maka orang-orang yang ahlul Quran akan dicintai juga oleh banyak orang di muka bumi ini. Ingat, yang bisa mempersatukan kita kaum muslimin adalah Al-Quran Al-Karim. Maka inilah bekal yang terbaik. Maka sekolah Izzuddin sudah punya moto, menjadi sekolah para hufaz, menjadi keluarganya Allah di muka bumi ini, dan berada dalam barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bagi yang sudah bergabung di sekolah Islam terpadu Izzuddin, ayo mari kita tingkatkan kembali interaksi kita dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah nih anak-anak kita ada yang hafal Quran 30 juz diundang di FK Unsri. Ada 2 orang tahun ini. Tahun lalu, beberapa tahun lalu beberapa anak kita diundang di Universitas Islam Madinah. Ada juga anak kita diundang di Unsri fakultas-fakultas lainnya. Dan ada yang di luar negeri dan seterusnya. Insya Allah sebelum mereka jadi apa-apa di muka bumi ini, sebelum mereka jadi sarjana, mereka sudah menjadi ahlullah,
ahlul Quran di muka bumi ini. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, hari ini kita membuka ya milad ya Izzuddin, ya Ma'had Izzuddin yang ke-21 dimulai dengan kita bersama-sama ya khotaman Al-Quran. Makanya pada saat ini setelah saya memberikan sambutan, kita akan sama-sama duduk bersama mendengarkan siaran langsung yang disiarkan dari Masjid Yasin Toha, ya dari markas lembaga dakwah Ma'had Izzuddin. Ya, kita akan sama-sama menyimak Al-Quran Al-Karim ya lewat khatmul Quran Al-Karim yang akan dibaca oleh ya manajer tahsin tahfiz dipimpin oleh Ustaz Ali Amrullah Al-Hafiz, ya sarjana teologi Islam, ya Masya Allah. Akan nanti bersama ada Ustaz Izzuddin, ada Ustaz Ahmad Yasin, ya ada juga Ustazah Muhibbah, Ustazah Yuniarsi, ya. Dan insya Allah akan selesai selama 3 hari. Hari pertama ini kita akan mendengarkan 10 juz. Hari kedua besok juga 10 juz. Hari ketiganya kita akan mendengarkan 10 juz. Lalu kita berdoa bersama khatmul Quran, ya. Dan mudah-mudahan Allah SWT lewat khatmul Quran ini Allah memberikan sakinah, ya. Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut kita. Karena kebanggaan Allah kepada hamba-hambanya di muka bumi, kepada orang yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mentadaburi maknanya, belajar Al-Quran, itulah yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Nah, demikian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, karena ini insya Allah tanggal 6 kita akan memulai penerimaan siswa baru, walaupun kondisinya masih corona, ya, masih belajar di rumah masing-masing, tapi kami masih mengundang kepada anak-anak sekalian, kepada orang tua yang memang ingin bergabung bersama dengan ribuan para penghafal Quran di Sekolah Islam Terpadu Izzuddin. Ayo segera mendaftarkan diri mulai tanggal 6, karena dari luar tuh kalau nggak salah kita menerima sedikit. Dari SD saja yang masuk ke SMP, ya itu sudah 50% dari jumlah siswa kita. Berarti yang dari luar kita hanya menerima sekitar 40-50 orang, ya. Yang dari SMP menuju SMA itu lebih sedikit lagi. Siswa yang tamat sekitar 90, kita menerima SMA hanya sekitar 40 orang. 40-50 orang, ya. Nah, kita dari luar hanya menerima sekitar 25 orang. Maka segeralah mendaftar, jangan sampai ketinggalan. Mohon maaf karena Sekolah Islam Terpadu ini ya terbatas sekali sarana kita, dan kita hanya menerima beberapa orang saja yang siap bergabung dahulu. Jadi siapa yang dahulu itu yang akan terdaftar sebagai siswa ya Sekolah Islam Terpadu Izzuddin, ya. Dari TK juga sama, kita ada murid sampai 100-an orang. Untuk masuk ke SD sekitar 128 orang. Maka dari luar paling kita menerima sekitar 40-50 orang untuk masuk SD IT Izzuddin. Ayo bergabung dan kami tunggu. Mari kita nikmati hidup bersama Al-Quran di Sekolah Islam Terpadu Izzuddin. Mudah-mudahan rahmat Allah, malaikat dan turun bersama kita di sekolah ini. Kita ingat ya, kalau bukan karena doa dari guru-guru, kalau bukan karena suasana yang hidup biah yang Islami di Izzuddin ini, mungkin agak sulit kita bisa mengamalkan Islam di masa-masa sekarang. Itu saja, mohon maaf mungkin lebih dan kurangnya, ya kami senantiasa mendoakan Anda sekalian, mudah-mudahan Allah SWT memilih kita semua menjadi ahlul Quran dan bisa bergabung di Sekolah Islam Terpadu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.